Pertama, siapkan 30 butir bakso sapi. Kemudian didihkan air lalu masukkan baksonya. Nah, kita rebus sampai mengapung ya, supaya baksonya lebih matang dan mengembang. Nah, kalau sudah mengapung seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian tusuk bakso menggunakan stik es krim atau bisa juga menggunakan tusuk sate. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Ini baksonya sudah selesai ditusuk-tusuk semua. Kemudian siapkan 6 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan masako ayam, lalu tambahkan secukupnya air, tuangkan sedikit demi sedikit, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini digunakan sebagai pencelup ya teman-teman. Nah, untuk tekstur adonannya benar-benar kental seperti ini ya. Selanjutnya celupkan bakso ke dalam larutan terigu dan pastikan semuanya terlumuri dengan adonan. Kemudian taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau menggunakan larutan tepung terigu kental seperti ini, hasilnya lebih besar ya. Dan untuk bakso crispy ini bisa banget kita simpan di dalam freezer atau dijadikan frozen food. Kalau disimpan di dalam freezer bisa bertahan hingga 1 bulan, sedangkan kalau disimpan di bagian bawah bisa bertahan hingga 1 mingguan ya teman-teman. Nah, ini dia bakso crispy-nya sudah selesai. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia bakso crispy-nya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, dalamnya kenyal, luarnya sangat crispy. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam styrofoam seperti ini, atau bisa juga menggunakan mika ataupun plastik biasa ya. Kemudian tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin pasti laris manis. Pertama, siapkan 5 buah sosis ayam atau sapi, lalu potong menjadi 4 bagian. Nah, masing-masingnya kita potong lagi menjadi 4. Jadi untuk satu buah sosis menghasilkan 16 potongan ya teman-teman. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit, lalu potong menjadi 5 bagian sama rata seperti ini. Nah, kalau sudah selesai lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu larutkan dengan sedikit air. Ini digunakan sebagai perekat ya.
Nah, untuk teksturnya agak encer seperti ini. Kemudian ambil satu lembar kulit pangsit, lalu letakkan sosis di tengahnya. Kemudian kita gulung, dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian sosis pangsitnya kita tusuk seperti ini. Untuk pertusuknya saya isi 5 biji ya. Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini dia sop palungnya sudah selesai ditusuk-tusuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matanya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia sop palungnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, luarnya sangat garing. Dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini atau plastik biasa juga bisa. Dan supaya lebih nikmat lagi bisa ditambahkan saus sambal, dan supaya lebih kekinian bisa ditambahkan mayones. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 21 butir telur puyuh atau setara dengan 250 gram. Kemudian kita rebus sampai matang. Dan kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita angkat. Setelah itu, supaya lebih cepat dingin dan mudah untuk dikupas, kemudian kita rendam di air biasa ya teman-teman. Lalu kita kupas sampai bersih. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah itu, tusuk telur puyuh menggunakan tusuk sate atau tusukan cilok. Dan hasilnya seperti ini. Telur puyuhnya sudah selesai ditusuk-tusuk semua. Langkah berikutnya, siapkan 10 sendok makan tepung terigu, satu bungkus tepung bumbu, tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1/4 sendok makan lada bubuk, 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan baking powder. Kemudian tambahkan secukupnya air, tuangkan sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk teksturnya kental seperti ini ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam, lalu aduk kembali sampai tercampur. Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup siap untuk digunakan. Celupkan telur puyuh ke dalam adonan, kemudian langsung saja kita goreng. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat. Setelah selesai digoreng, kemudian celupkan lagi ke dalam adonan, lalu kita goreng lagi. Nah, jadi dilakukan 2 kali pencelupan dan 2 kali digoreng ya teman-teman.
Kemudian kita bolak-balik supaya matangnya merata. Dan kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, langsung saja kita angkat. Nah, ini dia telur crispy-nya sudah matang. Kemudian siapkan 5 sendok makan saus sambal, bisa menggunakan merek Del Monte. 1 sendok makan saus barbeque. Secukupnya cabai bubuk disesuaikan dengan tingkat kepedesannya masing-masing. 1 sendok makan kecap manis, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini siap untuk digunakan. Kemudian olesi telur crispy dengan saus lava. Nah, kita olesi secara merata ya teman-teman. Kemudian taburi dengan biji wijen di atasnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini dia telur lavanya sudah jadi. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih. Perpaduan telur crispy dan saus lavanya sangat mantul. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Dijamin pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.